Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang sahabat-sahabatku semuanya. Selamat siang ya ikhwan. Selamat siang ya muhibin. Gimana rasanya kena tamparan somasi hantu odong-odong? Kenapa saya katakan somasi hantu odong-odong? Ya somasi, tapi mencatut nama orang. Ini kan aneh. Ini jin dari mana ini yang mensomasi? Dan somasi tersebut yang diberikan kepada Gus Fuad dan Kiai Nur Ikhya serta yang lainnya sudah digoreng habis-habisan sama pembenci-pembenci Gus Fuad CS. Korban somasi odong-odong termasuk siapa? Ya termasuk Gus Zaini itu. Dia sudah bikin konten dan membuat narasi atau asumsi-asumsi yang wah, pokoknya membahagiakan lah. Membahagiakan dirinya sendiri. Taunya malamnya diklarifikasi sama Gusmar Tabayun langsung sama Habib Umar Hussein Assegaf, dan beliau tidak merasa, justru beliau merasa namanya dicatut, dipalsukan oleh seseorang. Ya inilah yang mencatut ini kan biasa, ini oknum-oknum yang biasa menjual ayat, menjual agama, menjual nama agama Islam, menjual nama umat. Ini kan kelakuan-kelakuan orang-orang yang biasanya seperti itu. Lagian mana berani mensomasi? Cobalah Gus Zaini, pakailah nalar sedikit sajalah. Robitoh Alawiyah saja ya, PBNU itu tidak berani menegur Kiai Haji Imaduddin Usman. Lah apalagi sekelas Habib Umar Hussein Assegaf. Ya bukan saya mau merendahkan beliau, tidak, tapi beliau tidak mungkin berani seperti itu. Karena apa? Beliau juga pastinya tahu lah, PBNU Robito Alawiyah saja itu diam, tidak berani menegur atau bahkan mengajak diskusi Kiai Haji Imaduddin Usman. Jadi kita ini harus bijak lah. Kita jangan fanatik buta sama seseorang. Kayak saya ini, saya bukan fanatik buta sama individu Kiai Haji Imaduddin Usman, tapi saya semata-mata hanya mendukung hujahnya, kajiannya Kiai Haji Imaduddin Usman. Tidak ada unsur kebencian terhadap para habaib. Apabila ada seseorang yang hujahnya lebih kuat dan merungkatkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, maka saya akan mengikuti hujah orang tersebut. Jadi kayak Gus Zaini ya, ini ndak usah lah menggoreng-goreng, bikin narasi-narasi yang wah seolah-olah ini Gus Fuad CS sudah disomasi. Tidak lama lagi kalau diterus-teruskan pasti akan diseret ke jalur hukum. Kalau diseret ke jalur hukum, semakin rungkat Mbak Alawi, percayalah. Jalannya itu bukan seperti itu, ndak usah ke jalur hukum kan, karena apa? Akan membuka celah lebih besar lagi. lebih baik diselesaikan secara diskusi baik-baik.
kayak gitu. Dan ini menurut saya ya Buya Yahya lah orang yang salah satunya yang saya kagumi. Tapi beliau dalam menyikapi permasalahan nasab ini, saya pikir beliau itu kurang bijak. Ya benar yang beliau katakan bahwasanya kita semua memang harus mencintai Ahlul Bait, mencintai Dzurriyyah Kanjeng Nabi. Ya benar, saya sangat setuju 100% bahkan lebih. Tetapi apa benar para habaib ini, khususnya oknum-oknum habaib ini yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu benar Dzurriyyah Kanjeng Nabi? Seharusnya kan dijelaskan dulu agar tidak membingungkan umat. Lah beliau sendiri mengatakan kalau ini diterus-teruskan akan membingungkan umat. Makanya dijelaskan dulu Ahlul Bait Kanjeng Nabi itu siapa, Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu siapa, sesuai dengan yang Buya Yahya tahulah. Ulama yang pintar, cerdas itu banyak, tapi ulama sekarang, ulama yang jujur dan pemberani ya, mengungkap kebenaran itu sudah langka, sudah jarang lah. Mohon disimak ya penjelasan Buya Yahya. Dan ini buat muhibin-muhibin, selamat menderita atas kena tamparan somasi hantu odong-odongnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya, kami sangat mencintai Rasulullah, kami mencintai Rasulullah, tapi ada kawan-kawan kami yang terpengaruh dengan viralnya masalah nasab Balawi. Abuya, kami minta petunjuk Abuya buat hati kami lebih mencintai Dzurriyyah Rasulullah walaupun fitnah terhadap habaib Balawi. Doakan kawan-kawan kami yang menjauhi habaib karena terpengaruh fitnah tersebut. Mencintai dzurriyyah Nabi adalah kewajiban dan sebetulnya begitu mudah. Jangankan kok dzurriyyah Nabi, umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat zalim kepada umat Nabi. Apalagi jika itu adalah dzurriyyah Nabi SAW. Ada masalah dzurriyyah Nabi. Dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngutak-ngatik siapapun. Apalagi ini kisah nasab masa lalu. Ini adalah akhlak adabnya. Itu adalah seperti itu. Jadi apa? Kalau kita mencari celah, oh mungkin begini, ini bahaya sekali. Bahkan dikatakan para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya, waktu kelahirannya. Semua orang kalau bicara tentang mungkin, na'udzubillah itu bahaya sekali. Mungkin dia istrinya keluar sama laki-laki lain. Mungkin na'udzubillah. Bahaya orang taati nasab itu. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah nasab di atas gak ada istilahnya 100%, makna 100%. Apa sih makna 100%? Musaddaqun dipercaya. Saya ini sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya punya Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam saya tidak ingin masuk ke dalamnya. Sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun, kalau Anda pergi ke negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut, lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Ini ilmunya. Adapun masalah urusan-urusan menentukan, menetapkan nasab dengan selain daripada ini namanya istifadhah. Di kampung itu sudah didengar ini nasabnya ke sana, selesai. Ada masalah yang lain-lainnya, Anda tidak semua masalah khilafah, masalah DNA dan sebagainya.
itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada pada zaman dulu namanya khilafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar. Tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah. Ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti itu. Khilafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh, ada dua orang melahirkan, ibu ditaruh di tempat bayi. Rupanya susternya lupa, ketuker sama-sama putih. Aduh kacau nih. Anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana? Untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Atau orang direbutkan nasabnya. Ini direbut nasabnya ini di sini. Kira-kira menetapkan nasabnya siapa? Bukan ngotak-atik nasab yang sudah ada, bukan. DNA adalah masalah ilmiah, jangan diingkari, itu masalah ilmiah. Cuman untuk apa? Di dalam dunia syariat ada namanya pernikahan yang syah. Selagi pernikahan sah sudah cukup. Bahkan kalau ada orang datang, ini adalah anakku, nggak usah kita punya kapan nikah, istrimu siapa, nggak perlu. Cukup dia mengatakan ini anakku, kita percaya, selesai. Selagi akal tidak mengingkarinya. Misalnya ada orang ngaku itu anakku, dia lebih tua, kan bohong. Sederhana sebetulnya. Makanya perdebatan yang panjang itu bagi kami adalah unik. Ngapain harus semacam itu? Dari dua belah pihak sampaikan, diam, sudah selesai, jangan dibahas. Umat jadi bingung. Dan saya tidak mengerti apakah omongan kami nanti dibilang, terserah Anda mau bilang saya tidak mengerti dan sebagainya. Saya bukan urusan dengan Anda yang mengatakan saya tidak mengerti. Akan tapi saya punya kewajiban bahwasanya, jika Anda mengatakan bahwasanya saya ada anaknya keluarga itu, saya cukup percaya, tidak usah saya cari manakah aktemu, tidak perlu. Cukup, selesai. Sampai di sini, wahai hamba Allah. Ingat, dzurriyyah Nabi SAW agung. Dzurriyyah Nabi Muhammad adalah mulia. Kalau permasalahannya Anda marah dengan sebagian dzurriyyah Nabi misalnya, tidak boleh Anda jadikan marah kepada semua dzurriyyah Nabi. Marah satu orang mungkin bikin kesal Anda. Namanya manusia, dia bukan maksum. Anggap saja kalau ada anak-anak Anda yang bandel, masa Anda sembelih? Kan enggak. Ya perlu dikasih sayangnya sederhana. Mohon maaf kepada semua yang berselisih paham dari dua pihak kelompok. Ini kebetulan pertanyaan ini baru sekarang. Saya tidak pernah membongkar masalah ini kecuali ditanyakan begini. Karena bagi saya itu enteng, tidak ada permasalahan. Kenapa? Apa yang direbutkan? Apa yang dipermasalahkan? Sudah jelas, ini sudah jelas dari dua kubu besar yang berkata itu adalah semuanya adalah sederhana. Ya selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dikasih satu kelompok dimanapun Anda menemukan. Jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Selesai, sampai di sini saja. Setelah itu Anda akan tentram hati Anda dan semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya. Dan harapan kami kepada